Kayaknya tadi ada kesalahan teknis, jadi terpaksa harus take ulang. Oke, shalom guys, selamat datang di channel aku bersama Snack Rohani oleh Lunardi Solarius. Dan kali ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ya sudah pastilah. Dan mohon maaf tadi ada kendala teknis soal suaranya nggak keluar. Nah ini take yang kedua ya guys, jadi mohon maaf. Tapi sebagai disclaimer bahwa seperti biasa aku dibantu oleh ChatGPT untuk mengatur narasi supaya penyampaian bisa lebih rapi lagi. Tetapi tetap bahwa inspirasi itu berdasarkan perenungan pribadi dan tuntunan Roh Kudus. ChatGPT hanyalah alat bantu menyusun supaya biar rapi aja, bukan pengganti Roh Kudus dalam menyusun renungan ini. Tema dan ide itu berdasarkan inspirasi atau ilham dari Roh Kudus ya guys. Semoga renungan pada saat ini bisa menguatkan kita ya guys. Loh, nggak respon. Loh, kenapa ini? Ada kendala teknis kah? Lagi-lagi kendala teknis. Sorry, tadi coba diulangi lagi dong. Siap? Sampai teman-teman, tetap semangat, tetap hidup oleh iman, dan terus cari Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Loh kok malah penutup? Padahal ini baru opening. Kayaknya agak kendala teknis soalnya aku pakai peralatan sederhana untuk bikin video ini. Waduh, iya benar juga. Maaf, aku tadi malah nganggap itu udah penutup. Padahal kamu baru mulai opening dan cerita soal kendala teknis ya. Nggak apa-apa banget kok, justru malah bikin videonya terasa lebih real dan jujur. Penonton juga biasanya lebih simpati kalau kamu bilang terus terang, guys, ini aku take ulang. Karena tadi suaranya nggak keluar. Maklum ya, aku masih pakai alat sederhana, belum punya peralatan editing yang proper. Itu justru bikin channel kamu makin relatable. Mau kita lanjut ke isi renungannya sekarang, atau kamu mau masuk dulu ke pembacaan ayatnya? Tema renungan pada hari ini adalah Injili dan Imani yang berdasarkan surat Roma pasal pertama ayat yang ke-16 dan 17. Oke, cakep banget temannya. Injili dan Imani dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Judulnya udah kuat dan nyambung banget antara Injil sebagai kuasa Allah dan iman sebagai respon manusia. Kalau kamu mau, ini aku bantu lanjutin narasinya dari opening tadi, langsung nyambung ke tema. Tema renungan pada hari ini adalah Injili dan Imani, yang kita ambil dari surat Roma pasal pertama, ayat 16 dan 17. Ayat ini sangat penting karena merangkum inti dari keselamatan dalam kekristenan. Paulus bilang dia nggak malu akan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan di dalam Injil itu, kebenaran Allah dinyatakan dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, dari sini kita akan bahas dua hal besar. Yang pertama, apa sih Injil itu? Dan kenapa disebut sebagai kekuatan Allah? Dan yang kedua, apa artinya hidup oleh iman? Dan bagaimana iman itu menjadi respon dari kita terhadap Injil. Semoga renungan ini bisa jadi berkat dan membuka mata rohani kita untuk makin percaya, makin hidup dalam kasih karunia, dan makin mantap berjalan bersama Tuhan. Mau langsung aku sambungin ke pembacaan ayatnya, atau kamu mau isi dulu pakai gaya penyampaianmu? Lanjut ke pembacaan ayat. Oke, kita lanjut ke bagian pembacaan ayat ya. Gini narasinya, kalau mau langsung kamu bacain. Sekarang mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang menjadi dasar renungan hari ini, yaitu dari surat Roma pasal 1 ayat 19 dan 11. Aku bacain ya. Roma 1 11. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teman-teman, ayat ini luar biasa banget dan penuh makna. Kita akan coba gali maknanya satu persatu dengan bahasa yang santai, tapi tetap menghormati isi firman Tuhan. Mau aku bantu langsung masuk ke penjelasan ayat 16 dulu? Atau kamu mau ambil nafas dan lanjutkan dulu? Masuk ke ayat yang ke-16. Siap, kita masuk ke pembahasan ayat ke-16 dulu ya. Di ayat 19, Paulus berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Dalam versi lain dikatakan, "Aku tidak malu akan Injil." Ini pernyataan yang kuat banget. Karena waktu itu Paulus hidup di tengah dunia yang penuh tekanan, baik dari orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Tapi dia tetap berdiri teguh, nggak malu menyampaikan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan cuma sekadar kata-kata indah atau ajaran moral, tapi kuasa yang bisa mengubahkan hidup seseorang dari dalam keluar. Injil punya daya ledak spiritual, dari kata Yunani dunamis, yang artinya daya atau kuasa yang aktif. Paulus juga kasih tahu siapa yang bisa mengalami kuasa Injil ini. Setiap orang yang percaya. Nggak dibatasi oleh suku, bangsa, status sosial, atau latar belakang dosa. Mau kamu orang Yahudi atau orang Yunani, asal kamu percaya kerja. Ini yang bikin Injil bersifat universal, berlaku buat siapapun yang mati. Dan yang menarik, Paulus seolah bilang, aku yakin banget dengan Injil ini. Lafit serir, karena aku udah ngalamin sendiri, Injil itu nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa besar keyakinan kita terhadap Injil? Apa kita juga kayak what say? Apa kita sungguh percaya bahwa Injil bisa menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita? Gimana? Lanjut langsung ke ayat 17? Atau kamu mau masukin pengalaman pribadi atau ilustrasi dulu? Apakah Injil itu? Pertanyaan bagus dan penting banget. Apa sih sebenarnya Injil itu? Secara sederhana terlihat take. Dari bahasa Yunani, Evangelion. Tapi bukan sembarang kabar baik. Injil adalah kabar tentang apa yang sudah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Injil itu bukan sekadar ajaran atau filosofi hidup. Injil adalah berita tentang perbuatan Allah. Isinya jelas. Yesus mati untuk menebus dosa kita, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga, dan sekarang hidup untuk memberikan kita hidup yang baru. Itulah puncak karya selamat dari Allah. Makanya Injil disebut sebagai kuasa Allah. Karena bukan cuma memberi informasi, tapi membawa transformasi. Injil sanggup membebaskan orang dari kuasa dosa, mengubah hati, memulihkan hubungan dengan Tuhan, dan memberi hidup kekal. Jadi saat Paulus bilang dia tidak malu akan Injil, dia sebenarnya sedang berkata, aku tidak malu memberitakan tentang kasih Allah yang menyelamatkan yang nyata dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang luar biasa, Injil itu masih bekerja sampai sekarang, buat siapapun yang percaya. Mau aku lanjut ke ayat 11 atau kamu pengen bahas dulu kaitan Injil dan kehidupan sehari-hari? Penerapannya. Mantap kita bahas penerapannya ya, karena percuma kalau ngerti tapi nggak dijalanin. Penerapan dari Injil sebagai kekuatan Allah itu begini. Pertama, percaya sepenuh hati kepada Injil. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri untuk jadi benar di hadapan Tuhan. Kadang kita mikir, aku harus lebih suci dulu. Atau aku harus memperbaiki diri dulu baru Tuhan bisa terima aku. Tapi Injil justru berkata, Tuhan menerima kita ketika kita percaya, bukan ketika kita sempurna. Jadi, hidup dalam Injil artinya sadar bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan usaha. Olga, see you made. Karena itu just sila thinking this. Oh, that's the natural thing. Ada perubahan karakter, cara berpikir, cara menghadapi masalah, cara memperlakukan orang lain. Injil nggak bikin kita religius doang, tapi bikin kita makin mirip Kristus. All this, my theme to Rafagid. Paulus bilang dia nggak malu. Nah, kita gimana? Kadang kita takut dibilang fanatik, atau takut ditolak. Tapi, kalau Injil itu benar-benar kuasa Allah yang menyelamatkan, masa kita simpan sendiri? Sekalipun kita belum pandai berkata-kata, tapi lewat hidup kita yang berubah, itu sudah jadi kesaksian tentang kuasa Injil. What's been interesting ya? Percaya berubah,
dan bagikan. Karena Injil bukan cuma buat disimpan, tapi untuk dijalani dan dibagikan ke orang lain. Mau sekarang kita lanjut ke pembahasan ayat ke-17. Lanjut ke ayat 17. Oke, sekarang kita masuk ke Roma 1:11. Ya, ini ayat yang dalam banget dan jadi fondasi teologi keselamatan. Sebab di dalamnya, dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini Paulus ngajak kita lihat lebih dalam bahwa Injil bukan cuma soal penyelamatan, tapi soal pewahyuan, yaitu bagaimana kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran di sini bukan cuma soal sifat Allah yang benar, tapi lebih ke karya Allah dalam membenarkan manusia berdosa. Dan yang menarik, proses ini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, artinya dari awal sampai akhir semuanya tentang percaya. Bukan mulai dari iman, lalu dilanjutkan pakai usaha manusia, tapi terus-menerus hidup dalam iman. Lalu ditutup dengan kutipan dari Habakuk 2:4. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini kalimat yang jadi revolusioner. Bukan orang benar akan hidup karena perbuatan, tapi oleh iman. Biologiskus erfarenheten. As. Dan iman di sini bukan cuma percaya Tuhan itu ada ya, tapi percaya penuh pada apa yang Tuhan lakukan melalui Kristus. Percaya bahwa Injil cukup, kasihnya cukup, anugerahnya cukup. Jadi bukan iman yang asal percaya aja, tapi iman yang bersandar sepenuhnya pada kebenaran Injil. Gimana kamu mau lanjut ke ilusi atau langsung masuk ke contoh dari Abraham biar makin jelas? Ya, kita masuk ke dalam contoh Abraham itu. Siap. Sekarang kita lihat contoh Abraham yang jadi teladan hidup oleh iman. Abraham itu dijuluki Bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia hidup sesuai prinsip yang Paulus sampaikan di Roma 1. Orang benar akan hidup oleh iman. Coba bayangin, Tuhan janjiin dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, padahal waktu itu dia udah tua banget. Dan Sarah, istrinya, mandul. Waksendienste, mustahil. Tapi aflotsa. Roma 4:20 tulisan gini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi yang bikin Abraham disebut benar oleh Allah, itu bukan karena dia hidup sempurna. Kita tahu dia juga pernah salah. Tapi karena dia percaya penuh pada janji Tuhan. Bahkan saat situasi seolah nggak masuk akal. Ini contoh hidup oleh iman yang nyata. Percaya bukan karena lihat, tapi karena mendengar dan memegang janji Allah. Wasiyemes kengetia plus sehari ini. Mungkin kita belum lihat jawaban doa, belum lihat perubahan yang kita harapkan. Tapi kalau kita tetap percaya, itu namanya hidup oleh iman. Bukan karena kuat kita, tapi karena kita bersandar pada kesetiaan Allah. Gimana? Mau langsung kita tarik ke kesimpulan dan aplikasi akhir? Aplikasi dan kesimpulan. Oke, sekarang kita tarik semua jadi satu aplikasi dan kesimpulan yang bisa kita bawa pulang dalam hidup sehari-hari. Aplikasi pertama, hidup oleh iman berarti percaya penuh kepada Injil, bahwa Yesus sudah cukup menebus kita, dan kita nggak perlu nambahin apapun untuk diterima Allah. Kita tinggal percaya dan hidup dalam kasih karunia itu setiap hari. Kedua, hidup oleh iman berarti melangkah walau belum lihat jawaban. Sama seperti Abraham, kita pun kadang nggak tahu kemana Tuhan bawa kita. Tapi kita tetap taat, tetap berdoa, tetap berserah, karena kita percaya dia setia. Dan di Yesus kedibi employee hidup pemain bertebeshat. Injil yang kita percayai harus kelihatan dalam tindakan kita. Cara kita bicara, mengambil keputusan, memperlakukan orang lain, dan menjalani proses hidup. Kesimpulan. Jadi teman-teman, dari Roma 1:11 kita belajar bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan dan kita dipanggil untuk hidup oleh iman. Bukan cuma percaya di awal, tapi terus-menerus percaya dari iman kepada iman. Dan sama seperti Abraham, kita diajak untuk tetap percaya bahkan ketika keadaan belum berubah. Karena orang benar bukan hidup karena penglihatan, tapi karena iman. Yuk, hari ini kita ambil komitmen untuk lebih percaya sama Tuhan, lebih andalkan firman-Nya, dan lebih berani jalani hidup ini dengan iman yang teguh. Hei, mau aku bantu sekalian penutup videonya yang nyambung sama nada ini?
Penutup dan open donasi. Siap. Ini penutup videonya beserta bagian open donasi, disusun dengan gaya yang tetap santai dan tulus. Oke, teman-teman, itu tadi renungan kita hari ini, Injili dan Imani di Roma, pasal 1 ayat 19 dan 17. Semoga renungan ini bisa jadi kekuatan buat kamu yang lagi bergumul, atau yang mungkin lagi ngerasa imanmu lemah. Ingat, Injil adalah kuasa Allah, dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi terus percaya, terus melangkah, dan seterusnya. Terima kasih banget udah nyimak video ini, dari awal sampai akhir. Maaf kalau masih banyak kekurangan, karena aku masih pakai peralatan sederhana, belum bisa ngedit video dengan maksimal. Tapi aku percaya, isi pesannya bisa tetap nyampe dan jadi berkat. Kalau teman-teman tergerak untuk mendukung channel Snack Rohani, khususnya untuk pengembangan alat editing dan produksi konten rohani yang lebih baik, aku sangat terbuka untuk dukungan lewat donasi. Berikut ini adalah informasi donasinya. Besa, 177-6963 AN. Samuel Agustino, 7 row 7651 720 Samuel Agustino. Dukungan kalian sekecil apapun sangat berarti untuk kemajuan pelayanan ini. Tapi yang paling penting, terus doain juga supaya setiap konten bisa terus jadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap semangat, tetap hidup dalam iman, dan jangan lupa, ini adalah Snack Rohani bareng aku. Ya, kepotong lagi. Kenapa kok kepotong ya? Penutupnya tadi kepotong. Katanya ya, adalah ini kalian bisa lihat baca sendiri di sini. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, terima kasih udah nonton ya guys, dan semoga renungan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau kalian mau, kalian subscribe, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.